Hai hello, kembali lagi di channel di review. Oke, kali ini, gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Dude in Me yang digarap oleh Kang Hyo Jin pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang anak SMA yang sering mengalami kasus bullying bernama Kim Dong Hyun dan ketua gangster jantan bernama Pan Soo yang dengan tidak sengaja harus bertukar tubuh akibat dari. Ingin tahu mengapa itu semua bisa terjadi dan bagaimana perjuangan Pan Soo untuk membantai pada pembuli? Tanpa banyak bacot lagi, mari kita review. Oke, let's go. Diperlihatkan seorang pria bernama Pan Soo yang berprofesi sebagai bos gangster yang sangat ditakuti tinggal di sebuah apartemen bersama istrinya yang bernama Han Seo Yeon. Pekerjaannya di dunia gangster tentu saja tidak luput dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika Pan Soo mengutus anak buahnya yang bernama Mancul untuk mendatangi pabrik kayu untuk memaksa si pemilik pabrik agar menandatangani surat pemindahan wilayah karena wilayah itu akan dibangun mall oleh Pan Soo. 김종기 씨 깔끔하게 찍고 밥자리 하러 갑시다. Awalnya si pria tua sang pemilik pabrik itu menolak, tapi akhirnya setuju setelah diancam tangannya akan dipotong menggunakan gergaji besi. 이건 불법입니다. 그렇죠? 유치권 얘기는 장 사장님이랑 나중에. 하나. Di sisi lain Pan Soo yang sedang makan malam didatangi oleh seorang bos gangster yang menjadi rivalnya yaitu bernama Bos Yang. Di situ mereka terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan yang ternyata sedang berebut warisan dari ayah mertua Pan Soo yang tak lain adalah kepala gangster. 아직도 내가 네 뒤치다거리하던 따까리를 보이냐? 그래서 뭐 양사장 네가 상관할 바는 아니지. 뭐가? Suatu hari Pan Soo berhenti di kedai ramen yang biasa dia kunjungi. Ternyata pemilik kedai yang dulu sudah pindah dan telah digantikan oleh orang lain, hal itu membuat rasa mie ramen kesukaannya tidak seperti dulu. Dari situ akhirnya terjadi perdebatan dengan seorang wanita tua pemilik baru kedai tersebut. Di dalam kedai juga nampak seorang murid culun yang bernama Kim Dong Hyun, kita panggil saja Kim, yang sedang menikmati mie ramennya. Kim yang tampak tergesa-gesa tidak bisa membayar makanannya karena kehilangan dompetnya. Akhirnya wanita tua pemilik kedai tersebut menyuruh Kim pergi dan meminta Pan Soo untuk membayar makanan Kim. Sebelum Pan Soo pergi, wanita tua pemilik kedai itu meyakinkannya bahwa dia akan memberikan dia hadiah. Scene berpindah ke atap gedung sekolah. Terlihat Kim ingin mengambil sebuah sepatu yang tersangkut di antena yang rupanya itu adalah ulah teman-teman Kim yang membuli dirinya. Kim mencoba mengambil sepatu itu dengan hati-hati. Tiba-tiba Kim terpeleset dan terjatuh tepat menimpa Pan Soo yang kebetulan ada di bawahnya dan di sini adalah awal hal unik yang akan terjadi. Singkat cerita Pan Soo pun terbangun. Pan Soo yang terkejut kalau kini dirinya berada dalam tubuh Kim. Sementara itu, Kim mungkin masih dalam tubuhnya yang sedang dalam keadaan koma. Pan Soo tampak sangat kebingungan dengan apa yang terjadi dan tidak lama setelahnya, ayah Kim datang yang ternyata adalah pria tua si pemilik pabrik kayu. Ayah Kim mendapat kabar dari dokter bahwa anaknya mengalami sedikit hilang ingatan, padahal yang ada dalam tubuh anaknya tersebut adalah Pan Soo. 아빠야, 아빠. 정말 몰라보겠어? Ayah Kim memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya pihak sekolah tidak mengetahui kejadian itu. 학교에서 무슨 일이 있었던 건 아닐까요? 절대 그런 일은 없었습니다. Disinilah Pan Soo meminta ayahnya untuk pulang dan berinisiatif untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua kejadian ini. Pan Soo yang terjebak dalam tubuh Kim harus menjalani kehidupan sebagai pelajar yang sering dibully di sekolahnya, dikarenakan fisiknya yang gemuk dan penakut. Saat di sekolah Pan Soo mulai berurusan dengan para preman di sekolah dan membela seorang siswi yang sedang dibully. Di sana Pan Soo berhasil membuat para preman yang membuli dirinya di sekolah ketakutan. Jelas saja Wong yang sekarang di tubuh Kim adalah Pan Soo, seorang bos gangster.
Belum puas dihajar oleh Pan-su, para siswa tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa lainnya. Akan tetapi apesnya, ternyata Pan-su ada di sana dan langsung memberi mereka pelajaran. Pan-su menyita HP mereka dan pada saat dia iseng buka galeri dari HP tersebut, Pan-su menemukan video Kim yang sedang dibuli sesaat sebelum dia jatuh. Kini akhirnya dia mengetahui kenapa Kim bisa terjatuh dari atas gedung. Esok harinya Pan-su mengembalikan HP tersebut dan mengancam akan melapor ke polisi jika siswa-siswa itu membuat onar lagi. 꽃비리들 재밌던데 동영상 경찰서라도 가시게. Di sisi lain, Han Seo-yeon, istri Pan-su yang sedang berselingkuh, tiba-tiba dipergoki dan didatangi oleh bos Yang. Kemudian bos Yang mengajaknya untuk bekerja sama mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tak lain adalah ayah Han Seo-yeon. Demi menyembunyikan skandalnya, akhirnya dirinya mau bekerja sama dengan bos Yang. 원하는 게 뭐야? Malam harinya Pan-su menemui Mancul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mancul tidak mengenali Pan-su yang sedang ada di tubuh Kim. Setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Pan-su bisa meyakinkan Mancul kalau itu adalah dirinya. 정말 사장님이 맞으시네요. Keesokan harinya tanpa sengaja Pan-su bertemu dengan Oh Hyun-jung, siswi yang ia bela saat sedang dibuli di sekolah. Tiba-tiba saja muncul seorang wanita yang datang menghampiri mereka. Dia adalah Oh Mi-sun, ibu dari Hyun-jung. Pan-su nampak kaget melihat wanita itu yang ternyata Mi-sun ini adalah mantan pacarnya sendiri. Pan-su yang penasaran siapa ayah kandung dari Hyun-jung, akhirnya mempunyai inisiatif untuk melakukan tes DNA untuk memastikan hal tersebut. Mancul lalu mengambil rambut dari kepala Pan-su dan Pan-su juga mengambil rambut dari kepala Hyun-jung. Pan-su sangat kaget saat mengetahui hasil tes DNA, bahwa Hyun-jung adalah anak kandungnya. Mengetahui hal tersebut, Pan-su merasa tidak terima karena siswi yang selama ini dibuli di sekolahan adalah putrinya. Pan-su lalu meminta Mancul untuk mematahkan kaki siswi nakal yang sering ngebuli anaknya. Namun jelas saja, Mancul menolaknya, karena Mancul tidak ingin menyakiti anak kecil. 일단 팔 하나랑 다리 하나씩 부러뜨려놔. 그래서 뭐 못하겠다. 이건 좀 많은 것 같습니다. Pan-su pun akhirnya berusaha mendekatkan diri kepada Mi-sun dan Hyun-jung. Ia menawari Hyun-jung untuk mengikuti kelas bela diri, agar dia bisa melawan saat sedang dibuli. Hitung-hitung Pan-su juga sembari diet untuk ngurusin tubuhnya. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, akhirnya Pan-su berhasil mencapai tubuh ideal. Transformasi dirinya membuat para siswa-siswi di sekolahnya menjadi kagum dan terpesona melihatnya. Sepulang sekolah Pan-su mampir ke rumah Hyun-jung. Di situ Pan-su melihat foto Hyun-jung yang pada masa kecilnya tampaknya Pan-su menyesal tidak bisa menemani masa kecil anaknya. Suatu hari terlihat ayah Kim yang baru saja selesai bekerja. Namun saat perjalanan pulang dia dihadang oleh sekelompok rentenir yang ingin menagih hutang. Saat dia akan dipukuli, tiba-tiba Pan-su datang untuk menolong. Namun ayah Kim malah menghalanginya. Karena tidak ingin anaknya terluka, alhasil dia malah dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Pan-su yang tidak terima, menyuruh Mancul untuk memberi pelajaran kepada para rentenir tersebut. Mancul pun dengan mudah menghajar dan menghabisi mereka semua seorang diri. Di sekolah juga terlihat Hyun-jung, yang sudah bisa mengatasi siswi-siswi yang suka membulinya. Hingga suatu ketika ada pemabuk yang melecehkan Mi-sun di kedainya. Pan-su yang tidak terima, pemabuk itu pun langsung dihajar oleh Pan-su. Nah, dari kejadian inilah, Mi-sun bertanya kenapa dia mirip mantannya. Pan-su akhirnya mengaku kalau sebenarnya jiwa yang ada dalam tubuh Kim adalah Pan-su. Awalnya Mi-sun tidak percaya, namun akhirnya Pan-su berhasil meyakinkannya. Di sana bukannya senang, akan tetapi Mi-sun malah mengusir Pan-su dari sana.
내 아이를 키운 거지. 우리 옛날에 끝났어. Sepulang sekolah Hyunjung diajak datang ke sebuah pesta oleh salah seorang temannya di sekolah. Dengan ekspresi malu-malu, Hyunjung pun menerimanya. Selang beberapa saat sebelum acara itu dimulai, ternyata tak sengaja seorang siswa mendengarkan pembicaraan mengenai Hyunjung yang akan dibully habis-habisan di pesta tersebut. Pan-su yang tidak bisa datang ke pesta, karena dia ada janji dengan Mi-sun di sebuah kafe. Lagi-lagi Pan-su meminta maaf pada Mi-sun akan masa lalunya. Namun Mi-sun masih marah dan belum bisa memaafkannya. Saat Mi-sun ingin pergi, Pan-su malah mencium Mi-sun di tempat itu dan membuat Mi-sun semakin marah dan menamparkan Pan-su. Saat Pan-su ingin menahannya lagi, tiba-tiba seorang siswa menelponnya dan mengatakan bahwa Hyunjung akan dibully habis-habisan. Mendengar hal itu, Pan-su langsung bergegas menuju tempat pesta dan benar saja, Hyunjung mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Alhasil ia pun dibully oleh para berandalan sekolah. Tak lama kemudian Pan-su datang untuk menjemputnya. Saat hendak pergi, Pan-su ditahan oleh mereka dan akhirnya terjadilah perkelahian. Namun, cukup mudah bagi Pan-su untuk mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Pan-su bertemu dengan Mancul di suatu tempat. Mancul mendengar informasi kalau istrinya sedang bersekongkol dengan bos Yang, dan akhirnya Pan-su meminta Mancul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Di sisi lain, Hyunjung semakin hari semakin dekat dengan Pan-su dan dia mulai menyukai Pan-su. Hyunjung mengungkapkan rasa cintanya kepada Pan-su, namun jelas saja Pan-su menolak. Suatu malam, bos Yang menyelinap ke kamar di mana tempat tubuh Pan-su dirawat. Dia berencana membunuh Pan-su yang masih koma belum sadarkan diri. Namun, Kim yang berada di tubuh Pan-su tiba-tiba terbangun dan membuat bos Yang kaget terjatuh dan pingsan. Kim lalu pulang ke rumah dan merengek pada ayahnya. Kim yang bingung kenapa dia berada di dalam tubuh seorang pria dewasa jelas kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian Pan-su datang dan menjelaskan semuanya. 일단 둘 다 소파에 앉아. 내가 설명해줄게. Pan-su juga meminta tolong kepada Kim untuk memperbaiki hubungannya dengan Mi-sun. Esok harinya Kim yang berada di tubuhnya berakting seolah-olah mereka telah kembali ke tubuh masing-masing dan mengatakan penyesalannya kepada Mi-sun. 어떻게 된 거야? 살면서 단 한 번도 정말 미안해. Akan tetapi mereka tiba-tiba didatangi oleh bos Yang bersama anak buahnya dan lagi-lagi Pan-su terlibat dalam perkelahian. Awalnya Pan-su nampak bisa mengungguli mereka, namun, karena kalah jumlah akhirnya membuat Pan-su kalah dan terpojok. Di sini Mi-sun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membuat mereka semua terbunuh. Karena tidak mau mati konyol, bos Yang akhirnya menyerah dan pergi. Setelah kejadian itu Mi-sun terlihat mendekati tubuh asli Pan-su. Dia melihat wajah Pan-su yang sudah lama tidak ia jumpai dan pada akhirnya, Mi-sun bisa memaafkan Pan-su. 얼마나 그리웠는지, 내가 얼마나 기다렸는데. Scene berganti di rumah Seo Yeon. Kini ayahnya mengetahui jika Seo Yeon sedang berkhianat, setelah ayahnya membaca surat dari Pan-su. Sang ayah pun akhirnya memanggil Pan-su, yang dimana, saat itu Kim masih berada di tubuh Pan-su. Mau tidak mau Pan-su mengirim Kim untuk menemui ayah mertuanya. Ia meminta Kim untuk mengikuti instruksinya dari alat bantu. Pada awalnya semua berjalan lancar, namun Seo Yeon tidak terima, dan akhirnya dia juga membongkar rahasia Pan-su. Seo Yeon mengatakan bahwa Pan-su juga selingkuh dan memiliki seorang anak. Pan-su yang berada di mobil meminta Kim mengatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman. Akan tetapi, sinyal alat bantu justru malah terputus. Tiba-tiba Kim dengan polosnya berkata rela melepas jabatannya sebagai penerus. Di sini nampak Kim ingin Pan-su terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama dengan Mi-sun. Pan-su yang sudah menunggu Kim di depan rumah bukannya memarahi Kim, malah mengucapkan terima kasih kepadanya. Seo Yeon yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya,
tiba-tiba dengan kecepatan tinggi mencoba menabrak Pan-soo dan juga Kim. Saat di rumah sakit, Pan-soo yang sedang sekarat mencoba menjelaskan semuanya pada Hyun-jung. Pan-soo juga meminta maaf atas masa lalunya. Namun Hyun-jung nampak masih kebingungan dan akhirnya Pan-soo pingsan dan disusul dengan Kim yang tidak sadarkan diri. Saat dioperasi, Pan-soo melihat wanita tua yang dulu dia temui di kedai. Tampaknya wanita itu ingin membantu Pan-soo memperbaiki masa lalunya. 6 bulan kemudian, keduanya kini hidup normal kembali. Kim kembali ke sekolah dan Pan-soo hidup bahagia bersama keluarganya. Sekian alur cerita dari film ini. Jika kalian punya rekomendasi film bisa komentar di bawah. Terima kasih.